Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Ya, shalom. Saya percaya kita semuanya tetap bersukacita, bersemangat dan bergairah di dalam Tuhan. Karena ada Roh Kudus, Roh yang hidup yang terus menyemangati kita, yang terus menyegarkan kita. Ibadah kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, karena itu merupakan bukti dengan seberapa besarnya hati kita melekat kepada Tuhan, dan ini yang kita butuhkan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, sungguh ini juga anugerah-Mu bahwa di tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini, tapi semangat kami dan hati ibadah kami untuk memuji, menyembah, bersyukur dan menerima firman-Mu tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin dalam kami mengasihi Engkau, mengenal Engkau, dan kami makin melekat kepadamu. Urapan Roh Kudus bekerja di antara kami, sehingga kami bisa menerima dengan baik, mengerti dengan baik segala yang dimaksudkan dalam firman-Mu ini. Karena firman-Mu itu akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari yang sangat diberkati ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kesetiaan itu adalah salah satu bagian daripada buah roh. Faithfulness, setia pegang janji. Nah, di zaman sekarang ini, untuk orang-orang yang dekat dengan kita bisa banyak. Kita memiliki teman juga bisa bertambah terus. Tapi untuk mendapatkan orang yang setia itu lebih susah daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Karena apa? Di hari-hari ini dengan situasi kondisi dunia yang tidak menentu, maka ketenangan, damai sejahtera, keteguhan orang di dunia ini mulai tergerus, sehingga kebanyakan orang di dunia ini menjadi kelelahan dan keletihan. Bahkan dari hari ke hari sepertinya tertuntut untuk terus hanya memperhatikan diri sendiri, karena begitu banyak saran dan nasihat untuk kita harus selalu mawas diri, harus selalu berjaga-jaga, harus hidup dengan kebersihan dan sebagainya, karena sekarang lagi terjadi serangan virus corona. Nah, akibatnya seringkali kita tidak menyadari bahwa sebetulnya roh kesetiaan di dalam diri kita itu juga mulai tergerus. Karena dari mulai kita setiap hari hanya mengarahkan diri kita kepada Tuhan, konsentrasi segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, sekarang jadi berpusat kepada diri sendiri. Bagaimana kita bisa tidak kena serangan virus corona, apalagi berita-berita sudah menyatakan bahwa di akhir-akhir virus corona ini akan terjadi perekonomian yang menurun di seluruh dunia. Banyak orang menjadi gentar, takut. Bahkan mulai sekarang pikirannya konsentrasi untuk bagaimana saya bisa mengambil langkah cepat. Saya bisa banting setir kalau nanti ketika resesi di dunia ini benar-benar terjadi. Saya tidak menjadi orang yang pailit, saya tidak menjadi orang yang berkekurangan uang, saya tidak menjadi orang yang susah.
Akibatnya pikirannya tadinya banyak untuk kita izinkan perkara-perkara rohani menguasainya. Sekarang mulai diisi oleh hal-hal yang berpusat kepada diri sendiri. Tapi walaupun manusia bisa seperti itu, Allah itu tetap setia. Manusia bisa mulai berangsur tidak setia walaupun tidak dia sadari. Tapi Allah tidak bisa mengingkari kasih dan janjinya sendiri kepada umat manusia. Dia akan tetap setia. Dia akan tetap setia. Namun ketika kita sekarang tidak mengikuti hatinya Allah yang tetap mengasihi dan setia kepada kita, lama-lama kita semakin terjauh daripada Tuhan. Hati kita semakin merasa kering. Hati kita sering merasa merana. Hati kita sering merasa kelelahan dan keletihan itu tadi. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan dibukakan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya tentang kesetiaan itu akan menghasilkan satu kualitas yang tinggi, kualitas yang baik. Semua barang itu ada kualitasnya. Ada kualitas rendah, ada kualitas menengah, ada juga kualitas yang tinggi. Tapi tentu yang diinginkan oleh semuanya pasti barang yang kualitas tinggi. Karena barang kualitas tinggi itu berarti barang itu berharga, bikinannya juga sempurna dan awet atau kekal. Itu sebabnya bagaimana kita harus mengerti sekarang bahwa kesetiaan itu ada tingkat-tingkat kualitasnya. Dan kita mau ambil kualitas dari kesetiaan yang tertinggi. Kita akan melihat dulu dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai dengan 6. Ini kisah dari perjanjian lama, perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, Keluaran 19 ayat 5 dan 6 ini adalah perjanjian Allah dengan orang Israel dan bersifat mengikat. Hai orang Israel, kamu akan menjadi harta kesayanganku, umat pilihanku, umat kepunyaanku sendiri. Tapi kalau engkau benar-benar mendengarkan firman-Ku dan engkau tetap berpegang kepada perjanjian-Ku. Janji daripada Allah tentu saja adalah jaminan mutu, karena Dia sendiri yang berinisiatif untuk mengadakan perjanjian ini. Sebab hati Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya, sehingga ketika manusia pertama harus terpisah dari dirinya, Allah begitu sedih, sehingga Dia sendiri yang mencari jalan keluar. Manusia harus kembali kepadaku. Manusia harus kembali mengenal Aku. Dari mulai penciptaan pertama saja, Aku menjadikan manusia atau menciptakan manusia punya derajat yang lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Bagaimana mungkin Aku akan tega gambarku sekarang terpisah dari diriku? Apalagi kalau terpisah dari diriku, pasti puteraku dia akan menjadi robek-robek,
akan menjadi usang, akan menjadi rusak. Kasihnya begitu besar, sehingga walaupun begitu besar pemberontakan manusia, kesalahan manusia, tapi dia begitu rela untuk menutup segala kesalahan itu dan menghapusnya dengan kasih. Sehingga Allah, bagaimanapun kondisi manusia, karena dia mengasihinya, dia masih setia kepada kita. Jangan sampai Anda mau tertipu oleh pikiran-pikiran yang dari setan. Ketika engkau dalam kondisi yang kurang baik, setan akan memasukkan ke pikiran kita adalah, tuh buktinya Allah tidak mengasihi kamu. Apakah sekarang engkau dalam kondisi begini, Allah masih tetap setia kepadamu? Kamu kan sekarang merasa sendiri kan menghadapi problem ini? Mana coba buktinya Allah? Dan masih banyak lagi tipuan-tipuannya yang dimasukkan di dalam otak kita. Padahal kesetiaan Allah itu sudah teruji seperti terujinya kasihnya kepada kita. Tidak perlu diragukan lagi. Seperti ketika Allah berjanji kepada orang Israel, betul-betul Allah dengan tulus hati menjadikan bangsa ini adalah harta kesayangannya, umat pilihannya, umat miliknya. Bahkan Allah juga berjanji mereka akan dijadikan kerajaan imamnya dan bangsa yang kudus. Luar biasa. Dari pihak Allah tentu dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi sekarang masalahnya adalah ada pada orang-orang Israel. Apakah mereka betul-betul mau memenuhi syarat untuk hidup sebagai umat perjanjian? Atau mereka akan hidup menurut keinginan sendiri? Karena syaratnya ada di dalam ayat yang kelima, yaitu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Berarti dengan kata lain, mereka harus mengikrarkan diri dengan segenap hati untuk setia sebagai umat kepunyaan Allah dan bersandar penuh kepada firman-Nya. Ternyata orang Israel gagal memenuhi syarat untuk hidup sebagai umat perjanjian. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak mampu akan menjadikan dirinya manusia yang baik. Itu sebabnya dari pihak Allah yang mengikatkan janji baru lagi. Dan janji baru ini kita kenal dengan perjanjian baru, di mana dalam perjanjian baru ini adalah harus ada korban untuk menutup dan menghapus segala kesalahan manusia. Dan satu-satunya yang bisa menutup dan menghapus segala kesalahan dan dosa manusia hanya dengan pencurahan darah. Karena dalam darah itu ada nyawa. Dan darah itu harus darah yang kudus. Darah yang kudus ada di dalam Yesus Kristus. Karena dia walaupun mengambil rupa sebagai manusia di dunia ini, yang mengalir dalam tubuhnya adalah darah yang bukan berasal dari benih hubungan laki-laki dan perempuan, tapi dari Roh Kudus sendiri. Barang siapa yang percaya kepada darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib, maka Allah sekarang akan memberikan Roh Kudus-Nya menjadi satu dengan roh kita, tinggal dalam diri kita. Setiap saat dia akan membimbing kita, mengajar kita, menghibur kita, dan membawa kita kepada kebenaran, serta menolong kita. Inilah yang disebut orang-orang perjanjian baru. 1 Petrus 2 ayat 9 jelas mengatakan seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kitalah orang-orang perjanjian baru ini. Dan luar biasa janji Allah untuk kita-kita dalam perjanjian baru, bahwa kita juga dijadikan kerajaan imam. Kita dipercaya untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dia yang memilih kita. Luar biasa sekali. Karena kita sudah dibayar oleh darah Yesus. Tapi perjanjian baru ini yang digenapi oleh Allah bukan sebuah kegagalan lagi, seperti orang-orang Israel di perjanjian lama. Tapi ini adalah perjanjian kekal dari pihak Allah, pasti janjinya kekal. Tapi seringkali dari kita bisa saja kita bisa meleset atau mengingkari perjanjian itu dengan ketidaksetiaan. Sehingga Allah perlu memberikan roh penolong kepada kita satu pribadi, yaitu Roh Kudus, yang akan membuat kita mampu untuk tetap setia, memegang perjanjiannya dan juga firman-Nya. Jadi kesetiaan ini bukannya sekedar kita sebagai orang Kristen masih kelihatan ibadah di gereja. Kita sebagai orang Kristen masih punya Alkitab di HP. Kita sebagai orang Kristen masih menunjukkan identitas di KTP kita agama Kristen. Bukan sekedar itu, atau dengan tanda-tanda lain. Kita pakai kalung yang mainannya adalah berbentuk salib. Mobil-mobil kita tempeli stiker-stiker yang menunjukkan tentang kita adalah orang Kristen. Walaupun itu tidak salah dan tidak dosa, tapi ada bentuk kesetiaan yang lebih berkualitas lagi, yaitu kita mau setiap pegang perjanjian kita dan berpegang teguh kepada firman-Nya. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kita menjadi kerajaan imam atau bangsa imam itu terjadi. Bangsa imam itu adalah transitor, bukan follower. Bangsa imam akan diikuti oleh banyak orang, bukan mengikuti orang banyak. Di sini jelas berarti kita hanya harus kompromi dengan hal-hal dari kerajaan Allah, bukan dari apa yang dilakukan atau dikatakan oleh kebanyakan orang di dunia ini, tapi apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, tapi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui pencurahan darah Yesus untuk kita menjadi umat pilihan-Nya, untuk menjadikan kita sebagai seorang pemeran utama dalam hal pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar di dunia ini. Kita bukan pasif, tapi kita aktif. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita tetap setia? Walaupun di tengah kesulitan seperti apapun. Sebagai contoh, ketika kita sekarang hidup di tengah dunia yang bergejolak dengan corona dan berita kemerosotan perekonomian dunia, apakah kita tetap berpegang teguh kepada firman-Nya dan kita tetap berpegang kepada perjanjiannya bahwa kita akan menjadi bangsa imam? Kita akan mau terus menceritakan pekerjaan-pekerjaan ajaib, atau kita akan menjadi orang-orang yang lebih mudah mengeluh?
Bahkan kita marah kepada keadaan, situasi. Kita terus mencari kambing hitam. Kita terus bermasalah dengan kondisi dunia ini. Bukan kita kemudian bangkit mengerjakan masalah dunia ini. Berdiri teguh di tengah kesulitan dunia. Berani pegang firman Tuhan dan menerapkan dalam hidup kita. Sebagai bukti bahwa kita tetap mau pegang teguh perjanjian kita dengan Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Atau kita bisa seperti itu ketika semuanya kelihatan oke-oke saja. Kalau kita tetap setia kepada Allah, kita akan mengikrarkan diri kita sendiri dengan segenap hati. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, di tengah kondisi berita-berita dunia yang buruk-buruk, aku tetap menjadi bangsa imam. Aku tetap menjadi orang pilihannya. Aku tetap menjadi umat kepunyaan Allah. Karena aku berpegang kepada firman-Nya dan aku komitmen dengan perjanjiannya. Aku tetap akan berdiri teguh di dalam Dia. Aku tidak akan terbawa arus oleh situasi dan kondisi dunia, termasuk kesulitan yang aku hadapi. Sehingga kesetiaan kita itu bukannya ditandai secara lahiriah, tapi betul-betul kondisi hati kita tetap mengasihi Dia. Kita mau tetap percaya kepada Dia. Kita tetap mau hidup sehati dengan Dia, seturut kehendak-Nya. Kita tidak menjadi kehilangan semangat. Kita tidak menjadi kendor. Kita tidak menjadi malas. Jawaban ada dalam diri Anda sendiri, masing-masing pribadi kita. Bagaimana keseharian kita sekarang dengan Tuhan, terutama hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah kita masih sangat melekat kepadanya seperti waktu-waktu yang lalu ketika kondisi masih oke? Atau sekarang hatimu sudah mulai menggeser ke yang lain, cari hiburan dunia untuk menenangkan keresahan hati, cari kesibukan-kesibukan yang lain. Padahal lebih baik kita kesibuk dengan apa? Dengan hal-hal yang dari Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan semakin sering, bahkan setiap saat. Kita ngobrol dengan Dia, kita bersekutu dengan Dia. Perjanjian baru yang ditandai dengan darah Yesus ada perjanjian yang kekal. Dari pihak Allah tidak pernah mengingkarinya. Tapi baiklah sekarang kita juga akan setia kepada perjanjiannya. Roh Kudus ketika akan membawa Anda kepada kesetiaan yang konsekuen, karena kesetiaan itu tidak terpisahkan dari konsekuen dan konsisten. Ikuti, jangan diamkan saja. Jangan malah mengikuti keinginan jiwa, tapi ikuti keinginan roh. Dan kalau kita hidup dalam penguasaan sepenuhnya dari Roh Kudus, kita akan hidup. Dunia mungkin merasa seperti mati, tapi kita di tengah dunia yang seperti itu, kita masih tetap merasa hidup.
merasa hidup dengan arti masih bisa menikmati hidup. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita baik adanya. Kita jangan mau terkecoh. Perjanjiannya adalah jaminan mutu. Dan sekarang, apakah perjanjianmu dengan Tuhan dengan jaminan mutu? Kesetiaannya berkualitas. Itu yang akan membuat kita merasakan kehidupan ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh terjamin oleh karena darah Yesus. Dan sama dengan perjanjian lama bahwa Allah berjanji mau membawa umat Israel ke tanah perjanjiannya. Dalam perjanjian baru juga Allah membawa kita kepada tanah perjanjiannya. Satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Apa itu? Kehidupan di dalam kerajaan Allah. Dan kehidupan dalam kerajaan Allah bukan nanti kita temui ketika kita sudah meninggal dunia. Tapi selama kita masih berada di kerajaan dunia ini, kita serasa hidup dalam kerajaan Allah. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada semangat hidup. Ada pikiran yang berhikmat, ada jiwa yang besar, jiwa yang kaya, hati yang tangguh, roh yang menyala-nyala, tubuh yang selalu sehat, semangat yang tidak pernah pudar. Dan banyak hal yang indah yang kita alami, bahkan berkat yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.